Bab 1041-1045. Bab 1041, Wilayah Tengah, Kota Tianhuang. Di tanah terbuka yang luas, yang ditutupi pecahan batu, adalah panggung batu yang sangat besar. Lubang cacing hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Itu perlahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sebentar sebelum suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah kemunculannya, orang bisa melihat gelombang bentuk wormhole demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia bergegas keluar darinya dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Wormhole ruang sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah-olah dia telah berhasil melepaskan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Pada saat ini, ada cukup banyak sosok manusia yang telah keluar dari lubang cacing. Oleh karena itu, tanah terbuka ini dengan cepat menjadi semarak. Apakah tempat ini wilayah Pil? Xiao Yan menggosok tangannya, menarik matanya yang penasaran, dan bertanya. Tidak, Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya di tengah dataran tengah. Itu juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil itu terletak di bagian tengah wilayah tengah. Petik 2. Wilayah tengah. Xiao Yan terkejut. Hihi, jika seseorang menggambarkan dataran tengah sebagai pusat benua Doqi, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi-faksi teratas yang terkenal kebanyakan mendirikan markas mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan, tempat kami berada saat ini adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi yang paling terkenal di daerah ini adalah Sound Valley dan Burning Flame Valley. Kedua faksi besar ini adalah penguasa di sekitar sini. Selain dua faksi besar ini, ada banyak faksi dengan ukuran berbeda yang tak terhitung jumlahnya. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Sound Valley atau Burning Flame Valley. Klan Liu Qing juga ada di wilayah barat daya ini. Lembah api yang membakar. Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, Skyfire Tree Mysterious Cheng, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga termasuk dalam faksi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 paviliun. Kekuatan Burning Flame Valley dan Sound Valley harus jauh lebih kuat daripada Wind Lightning Pavilion, terutama Burning Flame Valley. Ini memiliki sejarah ratusan tahun, dan memiliki fondasi yang cukup kuat. Hihi, selain itu, aku akan diam-diam memberitahumu bahwa ada api surgawi, yang disebut 9 naga api petir di dalam lembah api yang membara. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan dengan lembut tersenyum. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api yang membara memiliki api surgawi yang baik, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan menakutkan yang dimiliki Burning Flame Valley. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga petir api, para ahli dari Burning Flame Valley telah menempatkan segel yang sempurna di atasnya. Kemungkinan dia tidak akan memiliki cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia akhirnya akan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih menakutkan daripada Wind Lightning Pavilion. Meskipun tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk mengambil 9 naga petir api, Xiao Yan sangat tertarik dengan perubahan misterius 3 langit. Setelah bertahun-tahun mempraktikkannya, dia juga secara bertahap memahami betapa mendalamnya perubahan 3 misterius Skyfire ini, terutama untuk seseorang seperti dia, yang memiliki lebih dari satu jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas menjadi lebih ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk berlatih 2 perubahan lainnya di Skyfire Tree Mysterious Cheng, kekuatan bertarungnya pasti akan melambung. Jika saya memiliki kesempatan, mungkin saya dapat mencoba dan melihat apakah saya dapat mencoba untuk mendapatkan sisa perubahan dari perubahan 3 Mysterious Skyfire. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng kecuali itu adalah keadaan yang sangat khusus. Jika tidak, jika lembah api pembakaran ini keras kepala seperti paviliun petir angin, kemungkinan besar saya akan menghadapi banyak masalah.
Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari Pil Region? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita harus bisa mencapai Pil Region dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata, kota Tianhuang, di mana klan Liu Qing berada, secara kebetulan adalah salah satu kota yang harus kita lewati. Kota itu memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata, sama-sama. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk, Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan aku berpisah saat itu, dia sudah mencapai level bintang 3 Do Huang. Sekarang, kemungkinan dia setidaknya telah mencapai level bintang 7 Do Huang, karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin. Dengan kecepatan kita seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya Pil Gathering. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api, Life Transforming Flame, di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Douqi terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Seorang ahli kelas Do Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tetapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri terlempar ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan bisa menjadi Do Huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaian masa depannya tidak akan terbatas. Sementara semua orang ini merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia membuat isyarat tangan ke Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di tanah terbuka. Berjalan di udara, Dou Zong. Anak kecil itu sebenarnya adalah seorang ahli Dou Zong. Orang-orang di tanah terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka mengeluarkan banyak seruan ketidakpercayaan. Dou Zong. Bahkan di dataran tengah, seseorang dari kelas ini jelas merupakan orang yang kuat. Tak terhitung banyaknya orang yang berjuang habis-habisan untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang akhirnya mencapai kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Dou Zong pada usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan wilayah Pil. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi berbagai ukuran tinggal di dalam kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja, kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun transporter jarak jauh seperti Wormhole. Oleh karena itu, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah Burning Flame Valley. The Burning Flame Valley adalah penguasa sejati lebih dari ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah lembah suara. Namun, lembah suara ini selalu tertutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat Burning Flame Valley. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepala untuk mengetahui bahwa faksi yang dapat dibandingkan dengan lembah api pembakaran tidak biasa. Lembah api pembakaran menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk di antara kota-kota yang ada di dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan dari lembah api terbakar. Hak pengelolaan Wormhole ini diputuskan oleh Burning Flame Valley. Tentu saja, faksi yang mengelolanya adalah bos kota ini. Selama tahun-tahun ini, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, kedua belah pihak tidak dapat memperoleh hak pengelolaan dalam waktu lama. Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh Burning Flame Valley untuk menjaga mereka tetap terkendali.
Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama hari perjalanan ini, Xiao Yan akan secara singkat mencari pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, ia memperoleh 2 jenis api binatang lagi. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan 2 jenis api binatang ke dalam api pengubah kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api secara bertahap tumbuh lebih kuat. Ada banyak jenis api binatang di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Selain itu, dengan kekuatannya saat ini, relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan di mana jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi oleh tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekelilingnya sambil mengingatkan Xiao Yan, ini adalah wilayah lembah api yang membara. Anda harus berhati-hati ketika melakukan sesuatu dan harus menghindari menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Meskipun lembah api pembakaran tidak memandang teknik Do mereka sebagai kehidupan mereka seperti paviliun petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik Do mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang Skyfire Tree Mysterious Cheng selama perjalanan, menyebabkan dia sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya mempraktekkan teknik Do dari Wind Lightning Pavilion tetapi juga memiliki teknik Do dari Burning Flame Valley. Oleh karena itu, Lin Yan menyuruhnya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik Do. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada kota besar yang mengintip keluar dari hutan, tampak seperti binatang buas besar yang tidak bisa dilihat ujungnya. Ayo pergi, menurut apa yang Anda katakan, Wormhole kota Tianhuang ini harus dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya sedikit lebih lancar. Selain itu, saya ingin tahu tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama tahun-tahun ini. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut tertawa saat rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas di peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya berapa level yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun. Bab 1042, Bersaing untuk Wormhole. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota yang megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi di bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana yang bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan yang luas dan toko-toko dan bangunan tak berujung di kedua sisi jalan. Massa hitam kepala manusia dan kebisingan yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, menyerbu ke awan. Kota Tianhuang benar-benar meriah. Bahkan mungkin bisa dibandingkan dengan beberapa kota paling makmur di wilayah Black Corner. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat ke kota yang perkasa dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dataran tengah, wilayah tengah seluruh benua. Meskipun wilayah sudut hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia pernah tinggal di tempat ini untuk jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan menyusuri beberapa jalan panjang dan berbelok beberapa kali sebelum sebuah rumah bangsawan yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Manor ini sangat besar. Selain itu, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini di luar manor. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan terkejut saat melihat pertahanan istana yang ketat. Dia berkata dengan terkejut, apakah ada kebutuhan untuk begitu banyak penjaga di siang bolong? Lin Yan juga tercengang. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata, sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak menempatkan begitu banyak penjaga di masa lalu. Tunggu sebentar. Begitu Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang buru-buru lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini?
Petik 2. Orang yang Lin Yan hentikan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperebutkan hak pengelolaan wormhole. Kedua klan telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota telah berlari untuk menonton pertunjukan. Petik 2. Lin Yan sekali lagi merajut alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya ke orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiaoyan. Dengan suara lembut, dia berbisik, "Maaf, saya ingat bahwa seharusnya giliran klan Liu yang memiliki hak pengelolaan wormhole tahun ini. Mengapa terjadi perkelahian?" Xiaoyan juga telah mendengar apa yang dikatakan orang itu sebelumnya. Dia segera menyeringai dan berkata, "Tidakkah kita tahu jika kita menuju ke tengah kota dan melihatnya?" Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa, sepertinya Liu Qing tidak mudah menjadi kepala klan. "Ikuti aku, pertarungan seperti itu tidak biasa." Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin. Dia dengan cepat berjalan ke tengah kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Titik. Di tengah kota Tianhuang adalah area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah lapangan terbuka. Di atasnya ada wormhole hitam pekat yang sangat besar yang perlahan-lahan berputar. Riak spasial yang mengejutkan menyebar darinya. Saat ini, area di sekitar tanah terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Suara dari itu seperti suara iblis, menyebabkan gendang telinga seseorang merasakan sakit. Tak terhitung banyaknya mata penasaran sedang menonton di tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. "Chen Yao, wormhole harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa maksudmu dengan tindakanmu hari ini?" Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa kemarahan. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, orang akan menyadari bahwa orang itu tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki semangat yang dimilikinya saat itu. Mengganti roh itu adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang memenuhi syarat, bukan anak muda dan impulsif. Ada dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura agung yang diam-diam beriak. Akibatnya, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Selain itu, ada sosok besar dan cantik yang berdiri di sampingnya. Wanita ini mengenakan pakaian merah. Wajahnya seperti bunga persik dan dipenuhi daya pikat. Pria manapun yang melihatnya akan merasa tertarik. Wajah ini juga familiar. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia memiliki konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik dewasa yang menyebabkan mata banyak pria tanpa sadar melayang ke arahnya. "Hihi, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda seharusnya tidak berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada seorang senior." Petik 2. Ada sekelompok besar orang yang serupa dengan penampilan garang di seberang kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria parubaya. Matanya melirik Liu Qing dengan cara yang jahat sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyum dingin ketika dia mendengar ini. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tua terdengar di tanah terbuka. "Ini adalah pesanan terbaru dari Burning Flame Valley saya." Tatapan yang tak terhitung jumlahnya langsung berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang pria tua berjubah merah tua berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik-bintik berwarna merah di wajah tuanya. Penatua Chihuo dari lembah api yang membara. Tanah terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan mereka dan berkata dengan sopan, "Ini sebenarnya Penatua Chihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini?" Menurut aturan masa lalu, sekarang bukan saatnya untuk penyerahan hak pengelolaan wormhole. Kepala lembah telah memberikan perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk membantu dirinya yang sudah lanjut usia memperbaiki pil obat. Namun, hingga saat ini ia belum menemukan orang yang cocok. Oleh karena itu, ia telah mengeluarkan perintah ini. Setiap klan yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan wormhole.
Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Penatua Chihuo berbicara dengan suara samar. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Piltover. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke Burning Flame Valley, wormhole ini akan diberikan kepada Anda. Selain itu, haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Penatua Chihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua dengan jubah alkemis berwarna ungu, yang berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah ketika dia mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah alkemis tingkat 5. Mereka tidak pernah memiliki alkemis tingkat 6. Bagaimanapun, seorang alkemis di tingkat itu akan dapat memperoleh perlakuan yang baik dari faksi seperti lembah api terbakar. Siapa yang akan datang ke klan mereka, yang tidak besar atau kecil? Penatua Chihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi klan Liu kami beberapa hari? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara dengan cara ini. Penatua Chihuo menggelengkan kepalanya. Nada suaranya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Anda. Bahkan saya yang lama tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Penatua Chihuo tidak memberi mereka sedikit pun wajah. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa seorang alkemis tingkat 6 sama biasa dengan kubis? Seorang alkemis pada tingkat seperti itu adalah kekuatan yang berada di dekat puncak bahkan di dalam Piltover. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti telah disuap oleh klan Cheng. Liu Fei menggertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam. Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika dia mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menghentakkan kakinya sambil merasa dirugikan. Dia berhenti berbicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, sesepuh? Liu Qing menoleh, menatap dua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga samar-samar mendengar informasi tentang Burning Flame Valley yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, Fei Er sepertinya benar. Seseorang pasti telah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis peringkat tinggi yang telah maju ke level 6 sejak lama. Kemungkinan sangat sulit untuk menemukan seseorang dengan tingkat yang lebih tinggi di dalam kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara sedemikian rupa. Tinjunya mengepal erat sampai mengeluarkan suara retak. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Ini adalah sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai fondasi, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika itu direbut oleh klan Cheng, laju perkembangan mereka akan melambat jika tidak berhenti. Keponakan Liu, kamu tidak boleh terus-menerus memiliki lebah di kap mesinmu. Serahkan saja hak pengelolaan wormhole dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan beberapa keuntungan kecil untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika dia melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing telah berubah jauh lebih hijau ketika dia mendengar ejekan diam-diam dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya perlu mempertimbangkan seluruh klan. Dia segera menekan amarah di hatinya dan mengatupkan giginya dengan sangat enggan. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap, Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam. Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hihi, Liu Qing, ini tidak sepertimu. Apakah Anda akan menyerah begitu saja dengan cara ini? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tanah terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja membalikkan tubuhnya. Lin Yan. Liu Qing terkejut ketika dia melihat orang yang datang.
Dia segera menghela nafas ketika dia berkata dengan senyum pahit, lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu saya. Petik 2. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh, dan berteriak ke langit, berapa lama kamu berniat untuk tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat seorang pria muda berjalan di udara, menuju. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing merasa merinding saat melihat adegan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangannya dan mengucapkan beberapa kata sopan ketika tawa yang akrab, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menegang. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu tidak apa-apa? Bab 1043, bertemu teman lama. Tawa lembut yang akrab menyebabkan tubuh Liu Qing menegang sejenak. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda yang tidak dikenal itu. Kamu adalah Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, sebuah nama yang telah meninggalkan kesan di hati yang sulit untuk dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak dapat mengejar. Matanya yang cantik diam-diam mengamati pria muda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit bergetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai menghindarinya. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Karena dendam inilah Xiao Yan bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya benar-benar runtuh. Sampai sekarang, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di arena pertarungan saat itu. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Dalam. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Dalam. Apakah itu, benar-benar dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir merah bawahnya. Wanita cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepupunya, yang dia anggap tak terkalahkan di hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan diri yang sulit diatur dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan kejutan yang tidak disengaja. Bintang 7 Do Huang. Tidak buruk. Kamu jauh lebih kuat dari Lin Yan. Petik 2. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada familiar ini. Sebuah kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit kusam. Dia tertawa getir, sepertinya kamu sudah menembus kelas Dou Song kan. Dia telah dengan jelas melihat Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda seperti Dou Song. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Aku masih belum bisa menyusulmu. Anda memang layak menjadi orang dengan bakat paling menonjol di Akademi Dalam. Saya tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, ketika dia memiliki setengah kaki ke kelas Dou Wang, Xiao Yan hanyalah seorang Douling. Namun dalam beberapa tahun, Xiao Yan telah mencapai tingkat yang hanya bisa dia hormati. Perubahan ekstrim ini benar-benar agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum sambil mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Kalian semua tidak menungguku ketika kamu pergi saat itu. Saya pikir sesuatu telah terjadi pada Anda. Mata Xiao Yan meluncur kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan berkata bahwa kamu telah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kami untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk sebuah kelompok dan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Itu benar, mengapa kamu di sini?
Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Aku harus pergi ke Pil Region. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, jadi saya datang mengunjungi Anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing menganggukkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia segera tertawa tanpa batas. Setelah hari ini, lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan barang-barang. Serahkan masalah kecil ini padaku. Sekarang giliran klan Cheng untuk mengelola Wormhole. Mereka selalu memandang klan Liu kami sebagai perusak pemandangan. Saudara sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika kamu menunjukkan dirimu sendiri. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan tampaknya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya bergerak ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Mari kita kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima Anda dengan benar, apapun yang terjadi. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikutiku ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa. Kecil, tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya mendarat di Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas, ini bukan Kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat dari Sekte Mystic Cloud. Jika Anda ikut campur, kemungkinan Anda akan berakhir dengan menarik beberapa masalah. Petik 2. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion. Bahkan kepala pavilion utara petir angin, Fei Tian, tidak bisa melakukan apapun padanya. Apa itu klan Cheng kecil? Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang keluar dari Wind Lightning Pavilion. Jangan dengarkan omong kosong yang ditumbuhkan orang ini. Saya baru saja turun dari Gunung Petir dan memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan cerita itu. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tetapi bahaya yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang secara samar-samar bisa dirasakan Liu Qing dan yang lainnya. Mata Liu Fei berisi kedipan yang tidak biasa saat mereka perlahan-lahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan kaget sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela nafas. Ini adalah masalah yang disebabkan oleh Wormhole ini. Awalnya, giliran klan Liu saya untuk mengendalikan Wormhole ini tahun ini. Namun, Burning Flame Valley telah menggunakan ini sebagai alat tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng itu telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa lembah api terbakar mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin mereka tidak memiliki alkemis, kan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, dikabarkan bahwa kepala lembah dari lembah api terbakar ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba terlempar ke wajah bangga pria tua berjubah ungu yang tidak jauh darinya saat dia berkata, dengan kata lain, selama kamu memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi dari orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola. Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya ketika dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, tidak mungkin Xiao Yan tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini seharusnya menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengakui kekalahan.
Mohon tunggu sebentar sebelum menyerahkan Wormhole. Penatua Chihuo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut bahwa Xiao Yan mampu mencapai kelas Douzong pada usia seperti itu. Kemungkinan besar di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengakui kekalahan, silakan undang sang alkemis. Jika alkemis yang klan Liu temukan lebih kuat dari Grandmaster Xiu, hak pengelolaan Wormhole ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin karena Penatua Chihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tetapi nadanya jauh lebih sopan saat dia berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum ketika dia berkata, "Kalau begitu, izinkan aku yang kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini." "Apa yang kamu katakan? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu." Penatua Chihuo tercengang ketika mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasakan ketidakpercayaan. Status Xiao Yan sebagai Douzong di usianya sudah sangat mengejutkan Penatua Chihuo. Jika dia memiliki status alkemis, apakah dia tidak terlalu menakutkan? Pelatihan Douki dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa di salah satu dari dua kategori tersebut. Ada sangat sedikit yang berhasil mendapatkan prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mencemooh kata-kata Xiao Yan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga terkejut. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia memandang Xiao Yan dan berkata, "Mungkin aku yang dulu mungkin benar-benar tidak dapat bersaing denganmu dalam hal Douki, tetapi dalam hal keterampilan alkemis, aku akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Anda tidak memiliki kualifikasi." Petik 2. Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Penatua Chihuo sambil tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat?" Petik 2. Tidak perlu ada masalah seperti itu. Aku yang lama tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu. Zheng Xiu menjawab sebagai gantinya. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Karena kamu juga seorang alkemis, kamu juga harus menyadari pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan mengizinkan Anda untuk menyerang terlebih dahulu. Selama kamu bisa memaksaku kembali dengan kekuatan spiritualmu, itu akan dianggap sebagai kemenanganmu." Seseorang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena sombong ini. Kesenjangan terbesar antara seorang alkemis dan praktisi Dou biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 6 sebanding dengan seorang ahli Douzong. Xiao Yan awalnya tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Bersaing kekuatan spiritual. Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster sepenuhnya ditampilkan. Mulai. Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari kejauhan. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi Penatua Chihuo yang berwajah tenang berubah drastis saat ini. Ekspresi acuh tak acuh dari Zheng Xiu juga langsung memucat. Bab 1044, Satu Serangan. Kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju pria tua berjubah ungu itu dengan cara yang seperti kilat. Ruang bergetar dimanapun ia lewat. Benang garis hitam gelap menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tidak memiliki bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang menembus langit. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar-debar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Ekspresi beberapa orang yang mencemooh kesombongan Xiao Yan sebelumnya menjadi kaku. Sepintas, mereka tampak sangat lucu.
Setelah maju ke kelas Douzong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ketujuh jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya. Selain itu, karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa sejak awal, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat tujuh sejati. Kekuatan yang menakutkan seperti itu secara alami akan melepaskan tekanan yang sangat kuat ketika dilepaskan. Lupakan Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6, bahkan jika dia telah mencapai tingkat seorang alkemis tingkat 7, hasil pertempurannya dengan Xiao Yan tidak akan dapat diprediksi. Penatua Chihuo tercengang saat dia melihat kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya menunjukkan ekspresi terguncang saat dia melihat Xiao Yan dari jarak yang cukup dekat. Suara serak yang membawa rasa tidak percaya perlahan-lahan keluar dari mulutnya, seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan spiritual adalah kemampuan mendasar yang diandalkan oleh semua alkemis untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, seorang alkemis dapat mengendalikan api dan berhasil memurnikan pil obat. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan seorang alkemis. Banyak orang di dataran tengah mengidentifikasi kesenjangan antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah mengapa Penatua Chihuo mampu mengungkapkan tingkat alkemis Xiao Yan ketika dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar muncul di hati Penatua Chihuo saat ini. Dia tidak pernah mengira Xiao Yan hanya seorang Douzong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian mendalam seperti itu dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Tingkat 7, seorang alkemis tingkat 7. Status ini memiliki bobot yang signifikan bahkan di wilayah dataran tengah. Harus diketahui bahwa seorang alkemis tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak dalam Piltover, tetapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Terlebih lagi, hal yang sangat mengejutkan Elder Chihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 yang begitu muda sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu dalam Doqi dan penyempurnaan pil benar-benar dapat digambarkan sebagai mengerikan. Orang tua Zheng Xiu itu akan sial kali ini. Dia berani menyombongkan diri. Sementara Penatua Chihuo merasa menyesal untuk Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar daripada yang dirasakan Penatua untuknya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang begitu agung, yang menuju ke arah mereka dari segala arah, tidak akan terlihat tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar mengungkapkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dihadapkan dengan lautan luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa tetua di Piltover. Terlebih lagi, para tetua itu semuanya memiliki reputasi hebat di seluruh wilayah dataran tengah tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu kali ini bukanlah sesepuh dari Piltover. Sebaliknya, itu adalah seorang pria muda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7. Bagaimana mungkin? Ekspresi gila dan kejam muncul di mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia benar-benar tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ketujuh, level yang hanya dia hormati. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Itu dengan cepat diaglomerasi menjadi penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya. Bocah, lupakan mencoba memainkan beberapa trik di depanku yang lama. Mata Zheng Xiu menatap tajam pada Xiao Yan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya menghadapi tangisan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu ini mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul. Itu membentuk palu spiritual seperti zat di depan banyak mata yang terkejut. Setelah itu dengan kejam jatuh dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Bang!
Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak mengejutkan menyebar. Itu segera terbuka di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit gemetar muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Retakan, riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah menjadi ungu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Merusak. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan ketika energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retak muncul. Banyak garis retakan dengan cepat menyebar ke penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan terkejut lainnya hadir. Ledakan. Sementara garis retakan menyebar, penghalang spiritual yang runtuh akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Itu mengeluarkan suara, booming, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak. Guru, penghalang spiritual meledak. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung menjadi putih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia telah mengalami pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum dia akhirnya berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata yang tumpul saat mereka melihat Zheng Xiu, yang telah jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Untuk sesaat, tidak ada yang membuka mulut mereka. Satu serangan, seorang alkemis tingkat 6 dikalahkan setelah hanya satu pertukaran. Selain itu, dia dikalahkan dengan cukup menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pemuda, baru berusia 20 tahun atau lebih. Keheningan berlanjut sejenak sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara seseorang yang menghirup napas dingin. Banyak mata membawa panas yang berapi-api saat mereka meluncur ke pemuda yang bahkan belum melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini mungkin lebih tinggi dari tingkat Zheng Xiu. Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiao Yan memiliki tingkat yang lebih tinggi, jawaban untuk levelnya tampak jelas. Tingkat 7. Hanya seorang alkemis tingkat ini yang dapat mengubah seorang alkemis tingkat 6 menjadi keadaan yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini, apakah seorang alkemis tingkat 7? Tenggorokan orang yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi kusam. Alkemis tier 7, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas di dalam Burning Flame Valley atau bahkan Piltover. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya sesaat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7. Tubuh mereka tanpa sadar terasa dingin saat mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan keberadaan seperti itu tidak akan mengalami banyak kesulitan untuk menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meragukan. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis tingkat ini? Mengapa saya bahkan tidak pernah mendengar berita tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran terbang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang melampaui apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tidak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol ketika Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran pun dengan Xiao Yan. Itu adalah seorang alkemis tingkat 6. Alkemis tingkat 7. Kedua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung kegembiraan yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, "Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia secara kebetulan bisa menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka.
Liu Qing mungkin merasa bangga di hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua sesepuh berpikir bahwa orang lain akan campur tangan? Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. Senior ini, bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini? Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung, yang menyebar di langit, langsung menghilang. Dia memandang Penatua Chihuo saat bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata Elder Chihuo buru-buru menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kekuatan teman muda itu luar biasa. Kemenangan secara alami menjadi milik Anda. Hak pengelolaan untuk Wormhole Kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Bab 1045, menuju ke lembah api yang membara. Ekspresi Cheng Yao berubah menjadi sangat buruk ketika dia mendengar kata-kata Penatua Chihuo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya. Dengan erat terlepas dari seberapa tidak puasnya dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasi telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Ini karena dia jelas mengerti betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing ditutupi dengan ekspresi gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo sambil tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, Penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum sambil berkata dengan sangat sopan, bolehkah saya menanyakan nama teman muda itu? Yan Xiao. Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah Penatua Chihuo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang menjadi guru teman muda itu? Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari seberapa luar biasa bakat Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang yang hebat. Xiao Yan tertawa dan mengesampingkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat bahwa Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, Penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin seorang penatua dari lembah api yang membara, tapi dia hanyalah seorang ahli Douzong. Dia masih mempertahankan nada sopan kepada seorang alkemis tingkat 7. Haha, Liu Qing, lubang cacing kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Mu selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan upeti ke Burning Flame Valley tepat waktu setiap tahun. Mata tetua Chihuo meluncur ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Wormhole memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian darinya sebagai penghormatan kepada Burning Flame Valley. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami menyadari bahwa alasan Penatua Chihuo bersikap sopan kepadanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil siapa yang akan mengelola Wormhole. Teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani saya yang lama ke Burning Flame Valley? Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Xiu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke Burning Flame Valley. Xiao Yan merenung sejenak ketika dia mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan Burning Flame Valley. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire Tree Mysterious Cheng dan yang disebut Nine Dragon Lightning Flame. Meskipun Xiao Yan sedikit banyak mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Bolehkah saya tahu mengapa Burning Flame Valley mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerja sama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao,
harap diyakinkan bahwa masalah ini tidak akan sulit. The Burning Flame Valley akan sangat menghargai Anda setelah Anda berhasil. Penatua Chihuo buru-buru berkata. Memurnikan pil obat. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari lembah api yang membara kemungkinan tidak lebih lemah dari Feng Xunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan adalah pil tingkat 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat tingkat ini. Kepala lembah dari lembah api terbakar juga seorang alkemis. Xiao Yan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan sedikit terkejut. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Chihuo menatap Xiao Yan dengan terkejut saat mendengar ini. Kepala lembah-lembah api yang membara bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi alkemis karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya mengendalikan api, dia mampu mengendalikan api surgawi untuk memurnikan beberapa pil obat. Namun tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di sampingnya mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis mampu memperbaiki pil obat. Kepala lembah-lembah api yang membara ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang bergantung pada api surgawi dan kontrol yang dimiliki atas api itu. Tanpa kekuatan spiritual yang luar biasa dari seorang alkemis sejati yang bisa melihat semua yang ada di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya memiliki kekurangan kecil. Sepertinya api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah dari lembah api yang membara adalah api petir 9 naga, saat ini masih ada periode waktu sampai pil gathering dilakukan. Mungkin aku bisa mengambil kesempatan ini untuk pergi ke Burning Flame Valley untuk mendapatkan 2 perubahan tersisa dari Skyfire Tree Mysterious Cheng, Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Perubahan misterius 3 Skyfire sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melonjak. Jika dia bertemu seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Interior wilayah pil dipenuhi dengan para ahli. Ini akan menjadi lebih benar selama pil gathering. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena saya sudah melakukan intervensi, saya secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Chihuo sambil tersenyum. Penatua Chihuo menghela nafas lega saat mendengar ini. Senyum di wajah tuannya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang diselimuti api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan sambil tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, aku yang lama akan menunggu teman muda di atas." Tubuh tetua Chihuo bangkit dan segera mendarat di punggung burung besar itu setelah suaranya terdengar. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk pergi ke Burning Flame Valley?" Lin Yan di samping buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Chihuo melompat ke punggung burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire Tree Mysterious Cheng. Jika ini ditemukan oleh Burning Flame Valley, kemungkinan akan menimbulkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk. Seseorang tidak dapat memperoleh apapun jika tidak mengambil risiko. Terlebih lagi, Burning Flame Valley adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari perubahan 3 misterius Skyfire. Aku dengar cukup banyak alkemis diundang ke Burning Flame Valley kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari lembah api terbakar memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi Burning Flame Valley, mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat dia memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang Burning Flame Valley. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah seperti apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire Tree Mysterious Cheng. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang saya perlu merepotkan Anda.
Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kau bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Saya bahkan tidak akan mengerutkan kening selama saya bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan cara yang tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Dokter Peri Kecil di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata, selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan Dokter Peri Kecil setelah berpisah untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan beberapa berita sesegera mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Adapun Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu dari klan mana dia berasal. Karena dia telah berjanji padanya, Xiao Yan secara alami tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Dokter Peri Kecil, Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke wilayah Pil untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Xin Lan itu, akan sedikit sulit untuk diselidiki, dari cara saya melihatnya, ini seharusnya bukan nama keluarganya. Ada banyak klan berbagai ukuran yang tak terhitung jumlahnya di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Klannya tampaknya pernah memasuki kursi tetua Menara Pil. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Xiao Yan berkata, oh, ekspresi Liu Qing berubah sedikit ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh Pil Tower bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan klan Liu mereka. Sekarang ruang lingkup pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari kesulitan berkeliaran secara acak seperti lalat rumah tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit mengeluarkan teriakan tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara ketika dia melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia dengan mantap mendarat di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda Yan Xiao sudah siap? Penatua Chihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum ketika dia melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya kepada Penatua Chihuo dan berkata, Penatua Chihuo, tolong tunjukkan jalannya. Penatua Chihuo menyeringai, memberikan jawaban yang sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya mengeluarkan teriakan tajam. Itu mengepakkan sayapnya yang besar saat dengan cepat terbang menuju langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin liar yang panas.